Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Furkonsyah dari Universitas Nasional ingin menjawab pertanyaan UTS mata kuliah kecerdasan buatan dan logika fuzi. Ya, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu pada suatu hari ada seorang petani yang mempunyai seekor ayam, kambing, dan serigala. Pada saat itu, ia baru saja panen sayuran. Karena membutuhkan uang, petani tersebut hendak menjual ayam, kambing, dan serigala serta sayurannya ke pasar Johar. Nah, untuk sampai di pasar Johar, ia harus menyeberangi sebuah sungai. Permasalahannya, di sungai itu hanya tersedia satu perahu yang bisa memuat petani dan dua penumpang lainnya. Jadi maksudnya satu perahu itu bisa ini ada tiga penumpang. Nah, jika ditinggalkan oleh petani tersebut, maka sayuran akan dimakan oleh kambing. Nah, kalau misalnya ayam akan dimakan oleh serigala dan kambing juga akan dimakan oleh serigala. Nah, permasalahan ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Maksudnya ini untuk kode-kode inisialnya ya. Yang P itu untuk petani, S ya sayuran, K kambing, A ayam, dan SG serigala. Kita lihat di sini ada daerah asal, petani sayuran, kambing, ayam, serigala. Daerah tujuan masih kosong karena belum nyampe. Nah, tujuannya itu baru dibalik, daerah asalnya kosong, daerah tujuannya nyampe semua. Petani sayuran, kambing, ayam, serigala. Nah, di sini sudah membuat aturannya, bisa dilihat. Nah, di sini untuk penyelesaiannya, petani sayuran, kambing, ayam, serigala di daerah asal. Nah, yang pertama itu yang nyebrang itu petani kambing dan ayam. Terus untuk yang nyebrang udah tiga itu, lalu petaninya balik, lalu dia nganterin serigala ke seberang, lalu petaninya balik lagi dengan kambing dan ayamnya, lalu petani nganterin sayuran ke seberang, lalu petani balik lagi, lalu lalu petani membawa kambing dan ayam. Nah, untuk pemecahan masalah dengan BFS ya sebagai berikut. Pertama, masukkan state awal ke dalam antrian, lalu cek apakah sudah memenuhi state akhir. Jika iya, kembalikan solusi. Jika tidak, memasukkan state yang mungkin dari state sebelumnya ke dalam antrian. 3. Cek antrian jika kosong, pencarian berakhir dengan solusi kosong. Kembali lagi ke 2. Nah, di sini pohonnya sudah terbuat, bisa dilihat. Di sini ada dua cabang yang bisa dijelajahi untuk pencariannya. Kan kalau misalnya BFS itu dia luas pencariannya ya, dari banyak cabang gitu. Nah, jadinya bisa dijabarin semuanya di BFS ini sampai ketemu percabangan mana yang memberikan solusi. Nah, pohon yang dihasilkan dengan pencarian BFS sama dengan pencarian manual. Keterangan angka merupakan urutan pencarian yang dilakukan dengan pencarian BFS. Jumlah penelusuran yang dilakukan dengan pencarian BFS adalah 14 kali. Jumlah state yang diperlukan untuk mencapai state akhir ada 8. Hasil yang didapatkan dari pencarian ini adalah optimal. Di sini pemecahan DFS. Sama caranya, masukkan state awal ke dalam antrian, cek apakah sudah memenuhi state akhir, jika ya kembalikan solusi, jika tidak masukkan state yang mungkin dari state sebelumnya ke dalam antrian. 3. Cek antrian, jika kosong, pencarian berakhir dengan solusi kosong. Kembali lagi ke 2. Nah, di sini kenapa cuma satu cabang? Karena DFS ini biasanya dia itu pencarian yang mengorek dari satu akar, jadi dikorek sampai benar-benar sampai dalam gitu, lebih lebih dalam dikorek lagi sampai ketemu solusinya. Nah, pohon yang didapatkan dengan DFS berbeda dengan pohon yang didapatkan dari pencarian manual atau dan BFS. Keterangan angka pada gambar merupakan urutan pencarian yang dilakukan dengan DFS. Jumlah penelusuran yang dilakukan adalah 7 kali, sedangkan untuk mencapai state akhir ada 8. Hasil yang didapatkan dari pencarian ini sama dengan hasil yang didapatkan dari pencarian BFS, sehingga hasilnya ya sama. Nah, di sini setiap metode pencarian itu ada keuntungan dan kekurangannya. Kalau contohnya BFS itu keuntungannya tidak akan menemui jalan buntu. Kenapa nggak bakal menemui jalan buntu? Karena BFS ini dia itu
dari banyak akar-akar dia jabarin semua ya. Lalu kedua, jika ada satu solusi maka BFS akan menemukannya. Ketiga, jika solusi lebih dari satu maka solusi minimum yang ditemukan. Ya misalnya ada dua solusi, pasti solusi yang paling minimum yang ditemukan. Nah, ini kekurangannya, membutuhkan memori yang banyak karena menyimpan semua node dalam satu pohon. Jadi, BFS ini kan tadi banyak akar ya, dicari semuanya, setiap node tuh dicari satu-satu. Nah, ini membutuhkan banyak memori. Kedua, membutuhkan waktu yang lama karena menguji n level untuk mendapatkan solusi pada level ke n+1. Jadinya, setiap solusi itu butuh waktu lama karena dicari terus gitu. Jadi, misalnya ada node-node baru yang tumbuh atau akar-akar yang baru yang bisa untuk dicari, dia bakal nyari terus, makanya butuh waktu lama. Nah, ketiga, ruang masalah yang besar sehingga tidak cocok karena keterbatasan kecepatan memori komputer ya. Lalu keuntungan dan kekurangan metode DFS. Di sini ada juga keuntungan dan kekurangan metode DFS. Yang pertama, membutuhkan memori yang relatif kecil karena hanya node pada lintasan aktif yang disimpan. Jadi kita lihat tadi ini cuma node yang lintasannya aktif yang disimpan. Kedua, metode DFS akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi dalam ruang keadaan. Lalu memungkinkan tidak ditemukan tujuan yang diharapkan, hanya akan menemukan satu solusi pada setiap pencarian. Ya, jadi kan karena dia menggunakan satu node aktif, jadi ya hanya memungkinkan menemukan satu solusi pada setiap pencarian. Nah, ternyata setelah saya pikir-pikir, cara yang di atas itu ya sama, benar juga, tapi karena di soalnya itu bisa tiga penumpang yang di dalam perahu, jadi ada cara yang paling mudah nih. Di sini caranya itu pertama ya, daerah asalnya semuanya ada, petani, sayuran, kambing, ayam, serigala ada. Daerah tujuannya masih kosong, ini awal. Lalu caranya gini, petani, kambing, ayam nyebrang duluan, lalu petani kembali, lalu kan kambing ayam nggak bakal kenapa-napa tuh, nggak bakal kenapa-napa, nggak bakal berpengaruh. Lalu petani balik ngangkut sayuran dan serigala, karena sayuran serigala itu serigala nggak makan sayuran, jadi nggak masalah juga. Jadi langsung dibawa semuanya aja, sayuran dan serigala, langsung selesai. Cuma 4 cara. Kalau yang tadi kan ada banyak tuh, karena ini referensi juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cara. Nah, ini cuma ada 4, 1, 2, 3, 4 ya penyelesaiannya itu. Nah, untuk rencana dengan BFS nya seperti ini, hampir sama, cuma kalau DFS nya seperti ini. Misalkan ketemu langsung yang node aktifnya, dia bakal akarnya udah langsung ketemu cepat. Karena kebetulan di soalnya juga tadi kan yang saya bilang bisa memuat satu perahu itu 3 penumpang, jadi bisa langsung dengan cepat. Dari pertama, petani membawa kambing dan ayam, lalu petani kembali, lalu petani membawa sayuran dan serigala. Udah selesai itu, bisa bisa dibawa ke sana. Dah, untuk pertanyaan nomor 1 selesai. Ya, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2 itu adalah membuat dan menjawab pertanyaan tentang heuristic search. Jadi di sini saya akan membuat pertanyaan tentang heuristic search, yaitu menghitung jarak terdekat. Di sini udah ada nama-nama kota: Lisbon, Madrid, Barcelona, Rome, Milan, Budapest, Belgrade, Sofia, Palermo, Athens, Bucharest, dan lain-lain. Di sini ada juga kota dan jarak langsung ke Bucharest. Jadi di sini langsung ke Bucharest. Nah, jarak antar kota misalnya Lisbon ke Madrid, Madrid ke Barcelona, ini semua. Nah, di sini adalah pertanyaannya, tentukan jarak terdekat untuk dari kota Lisbon ke Munich. Jadi kita lihat Lisbon ke Munich, mana Munich nih, Munich. Nah, Lisbon ke Munich.
Di sini kita kalau Lisbon Communities bisa kan lewat Madrid, bisa juga lewat London. Nah, kita lihat nih mana jarak yang paling dekat, lewat London atau lewat Madrid gitu. Di sini kan kalau Lisbon Communities lewat Madrid bisa lewat 1, 2, 3 kota baru Communities. Nah, kalau lewat London itu 1, 2, 3. Oh, sama 3 kota juga, cuma beda jalur aja. Nah, kita tentuin mana yang lebih cepat. Nah, di sini jawabannya. Kalau dihitung Lisbon ke kota Madrid itu 638, kota Madrid ke kota Barcelona 628, kota Barcelona ke Lyon 644, kota Lyon ke Munich 753. Jadi dari kota Lisbon ke kota Munich itu totalnya 2663 kalau dari lewat Madrid, kalau lewat sini. Nah, kalau lewat London itu ukurannya jadi berbeda. Lisbon ke London itu udah 2210, London ke Paris 414, Paris ke Lyon 481, kota Lyon ke Munich 753. Jadi dari kota Lisbon ke kota Munich itu kalau lewat kota London 3858. Jadi kita bisa lihat jarak terdekatnya kalau dia lewat kota Madrid, dari kota Lisbon ke kota Madrid. Kalau kota Lisbon ke kota London lebih jauh. Nah, kalau kota Lisbon lewat kota Madrid agak lebih dekat gitu. Beda 1200-an. Dan langsung aja ke pertanyaan nomor 3 tentang knowledge. Jadi di sini prinsip pengetahuan knowledge. Knowledge itu maksudnya menurut Feigenbaum tahun 1977 menyatakan bahwa kesuksesan dari suatu sistem pakar tidaklah bergantung pada kecanggihan strategi penalaran ataupun inferensinya, namun pada jumlah informasi yang dikandungnya mengenai bagaimana simbol-simbol diinteraksikan, yaitu jumlah pengetahuan yang dimilikinya. Rekayasa pengetahuan knowledge engineering melibatkan beberapa proses, yaitu akuisisi pengetahuan knowledge acquisition, validasi pengetahuan knowledge validation, referensi pengetahuan knowledge representation, interferensi pengetahuan knowledge inferencing, dan transfer pengetahuan knowledge transferring. Nah, lalu dari semua proses ini yang merupakan pembentukan basis pengetahuan adalah akuisisi pengetahuan dan representasi pengetahuan beserta validasi pengetahuan yang berfungsi untuk menjaga kualitas pengetahuan yang disimpan. Akuisisi pengetahuan merupakan proses pengumpulan informasi dari sumber yang tersedia yang dapat berupa kepakaran seseorang maupun kepakaran laten yang tersimpan dalam bentuk materi cetakan. Sementara representasi pengetahuan merupakan proses untuk mengilustrasikan pengetahuan yang telah didapat dari proses akuisisi pengetahuan. Ada beberapa cara untuk melakukan akuisisi pengetahuan. Yang pertama adalah dengan cara manual, di mana dalam cara ini perekayasa mendapatkan pengetahuan dari sumber dan lalu mengkodekannya ke dalam basis pengetahuan. Cara ini merupakan cara yang mahal dan tidak efisien, serta juga kadangkala tidak akurat. Cara yang kedua adalah cara semi-otomatik. Di sini terdapat peran komputer untuk mendukung pakar, di mana pakar diizinkan untuk membangun basis pengetahuan tanpa atau dengan sedikit bantuan dari perekayasa. Komputer di sini juga berperan untuk membantu perekayasa dalam kerjanya membangun basis pengetahuan. Sementara yang ketiga adalah cara otomatik. Di sini peran pakar, perekayasa maupun pembangun basis pengetahuan atau sistem builder digabung. Contohnya adalah metode induksi. Di sini contoh metode akuisisi pengetahuan dengan yang A ini manual nih. Pakar pengetahuan terdokumentasi, knowledge engineer, basis pengetahuan. Yang B akuisisi terkendali pakar, dari pakar lalu lanjut ke pengkodean, cara terbentukan komputer. Bawahnya ada knowledge engineer, basis pengetahuan. Dan yang C ini induksi. Kasus dan contoh yang lalu, sistem induksi, basis pengetahuan. Ya, dan ini daftar pustakanya.
Sekian aja dari saya untuk menjawab beberapa pertanyaan UTS mata kuliah kecerdasan buatan dan logika fuzi. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.